Shalom Jemaat House of Grace yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu hati untuk berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersuka karena-Mu, karena kebaikan-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami, terhadap keluarga kami, terhadap masa depan kami, sahabat-sahabat kami, juga kepada semua orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah buktikan cinta-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini kami akan bersuka cita memuji muliakan nama-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, dan juga berkati firman-Mu yang akan terrema dalam diri kami Tuhan, menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengucap syukur atas segala karunia-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
with you, God, because you are all we need. Thank you, Lord. Thank you. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire. I heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need, and I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire. Heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I Jesus, you're all I You hold my world in your hand. Nothing is impossible. Nothing is Jesus, you're all I need. More than enough for me. Jesus, you're all Shalom. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada saat siang hari ini. Kami anak-anak-Mu yang Tuhan Yesus kasihi di keluarga besar House of Grace, memuji dan menyembah Tuhan, menikmati anugerah-Mu dan kasih-Mu yang sempurna. Sekarang Engkau akan berbicara kepada kami Tuhan, dan kami siap menerima kebenaran-Mu yang terus memberkati kehidupan kami, membawa kami bertumbuh dewasa, sempurna di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom House of Grace. Shalom semua anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Shalom. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datang dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dengan pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ya, jadi sesuai dengan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, Paulus menekankan kepada jemaat yang ada di Filipi. Apa yang dilihat dan didengar harus sesuai. Jemaat Filipi telah melihat dan mendengar tentang bagaimana kehidupan Paulus. Apa yang mereka lihat adalah sama seperti yang mereka dengar. Paulus juga menginginkan hal tersebut dari jemaat Filipi, bahwa apa yang ia dengar dan lihat haruslah sesuai, yaitu hidup mereka berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi tidak lain di hati, lain di bibir. Apa yang keluar adalah berasal dari dalam, selaras. Karena jemaat di Filipi sudah mengalami Kristus dan menerima Kristus dalam hidup mereka, maka hidup mereka juga akan memancarkan Kristus itu sendiri. Dan berikutnya Filipi 1 ayat 27a, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ada penekanan di dalam ayat ini, yaitu hanya. Artinya, ini adalah yang terpenting dan yang terutama yang harus diketahui oleh jemaat Filipi, bahwa hidup mereka harus berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi ada penekanan hanya di atas semuanya itu. Ini adalah merupakan hal yang paling penting dan terutama yang harus dimengerti oleh jemaat Filipi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Bahwa hidup mereka bukan lagi dengan standar dunia, bukan lagi dengan standar agamawi, tapi standar Injil Kristus. Penekanan satu lagi adalah Injil Kristus. Ini adalah standar kehidupan anak-anak Tuhan sebagai warga kerajaan surga. Apakah standar hidup kita? Injil Kristus. Berpadanan dengan Injil Kristus. Kemudian, Injil Kristus yang sejati, yang asli adalah 100% kabar baik. Tidak ada kabar buruk di dalam kabar baik. Injil Kristus bukan tentang kabar baik plus kabar buruk.
Ya, ini yang banyak di luaran sana. Mix, campuran. Ada kabar baik, ada kabar buruk. Ada kabar kasih Tuhan, tapi ada juga kabar penghukuman Tuhan. Injil Kristus bukan tentang karya Tuhan plus karya manusia. Jadi tidak ada yang bisa kita tambahkan terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus dengan sempurna. Injil Kristus merupakan kabar baik yang kita percaya, bukan perintah. Ajaran agamawi adalah perintah-perintah yang harus ditaati. Dan siapa yang bisa mentaati, dialah yang menang. Dan ketika dia bisa menang, berarti menang dengan kekuatan dan dirinya sendiri, bukan dari Kristus. Injil Kristus adalah tentang pribadi Kristus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Inilah yang diarahkan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, bahwa hidup mereka harus berpusat kepada Kristus, karena sumbernya juga adalah Kristus. Mereka harus lepas dari pengajaran-pengajaran yang sebelumnya, dari agamawi, dari pengaruh nabi palsu, bahkan dari hukum Taurat. Definisi dari kata Injil adalah kabar baik yang hampir-hampir tidak dapat dipercaya. Bahkan kabar baik yang terlalu baik sehingga sulit untuk dipercayai orang. Nah, ini dia. Itulah Injil. Kabar baik yang begitu sempurna. Sehingga orang-orang agamawi yang pakai mindset yang lama sulit untuk menerima. Lalu bagaimanakah hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus? Pertama, kalau seseorang mau memiliki hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus, pastikan bahwa dia telah memiliki hidup yang baru dengan identitas yang baru di dalam Kristus. Saya ulangi, hidup yang baru karena sebelumnya memiliki kehidupan yang lama dengan identitas yang baru. Jadi kehidupan yang baru itu diikuti dengan identitas yang baru. Bukan di dalam diri manusia, tapi di dalam Kristus. Karena manusia lama ada di dalam Adam. Dan manusia baru ada di dalam Kristus. Ini harus kita bandingkan ya. Manusia lama ada di dalam Adam, manusia baru ada di dalam Kristus. Manusia lama makan dari buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sedangkan manusia baru makan dari buah pohon kehidupan. Sebagaimana Adam adalah kepala dan wakil dari kelompok manusia lama, demikian Kristus menjadi kepala dan wakil dari kemanusiaan yang baru. Di dalam Adam muncul dosa, ketidaktaatan, penghukuman, dan maut. Jelas ya, di dalam Adam apa yang muncul? Dosa, ketidaktaatan, penghukuman, dan maut. Di dalam Kristus muncul kebenaran, ketaatan, pembenaran, dan kehidupan. Itu sebabnya hidup yang baru dengan identitas yang baru berarti kita sudah keluar dari Adam, dari pengetahuan baik dan jahat, kepada Kristus, kepada pohon kehidupan. Ini dinyatakan di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma pasal 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi ketidaktaatan satu orang telah dibayar oleh ketaatan satu orang. Jadi kita tidak punya kontribusi di sana. Ini murni adalah karya Yesus Kristus yang kita dengarkan dari berita Injil. Hidup baru dalam Kristus disimpulkan dalam pernyataan Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Jadi poin pertama kita sudah dapatkan, hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus adalah telah berpindah dari manusia lama kepada manusia baru, dari kekuatan diri sendiri kepada kasih Tuhan. Telah dibenarkan, telah dikuduskan. Inilah identitas kita sebagai anak Tuhan, bahkan menjadi mempelai Kristus. Yang kedua, teguh berdiri. Dalam Filipi 1 ayat 27b, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ya, di dalam ayat terakhir itu, iman yang timbul dari berita Injil. Berita Injil adalah murni tentang Kristus, tentang apa yang telah dikerjakan oleh Kristus. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus kita dengar dari berita Injil. Jadi orang yang telah mendengar berita Injil, kabar baik ini, dia akan bertumbuh dan mampu berdiri teguh. Filipi 4 ayat 1 dilanjutkan, karena itu, saudara-saudara yang kekasih dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudara yang kekasih, berdirilah juga dalam jemaat yang lama di kitab jemaat yang sama di kitab yang sama. Filipi 4 ayat 1 itu, berdirilah teguh dalam Tuhan. Kita tidak bisa berdiri teguh dengan kekuatan kita, tapi kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Jadi yang kuat itu Tuhan. Tuhan yang di dalam kita, dan kita yang mengandalkan Tuhan. Berdiri teguh dalam Tuhan dengan kekuatan Tuhan dan Roh Tuhan yang telah tinggal di dalam kita. Dalam kitab Zakaria mengatakan, bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku lah yang di dalam kamu. Jadi Roh Tuhan yang di dalam kita, yang membuat kita berdiri teguh. Bukan hanya sendiri, tetapi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan menjadi anggota tubuh Kristus, satu roh dan sehati sepikir dalam Tuhan, bersama-sama hidup sebagai anggota tubuh Kristus. Bahkan minggu lalu kita sudah mendengarkan khotbah dari Pastor Hongki. 2 berkat, salah satu identitas kita. Saya boleh kutip kembali ya dari Yeskiel 37 ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Ini tulang-tulang ini, khotbah minggu lalu ya. Tulang-tulang bagi bangsa Israel, mereka yang tidak memiliki kehidupan. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar, ya, menjejakkan kakinya, berdiri teguh. Hanya orang yang menerima kasih Tuhan yang mampu hidup dan bisa berdiri teguh. Jadi ini sekali lagi, bukanlah kepada permula dan usaha manusia yang melakukan ritual. Semua apa yang telah diajarkan oleh orang-orang agamawi selama ini, supaya kita bisa menjadi kuat, berdoa, baca firman, dan lain sebagainya, walaupun itu tidak salah. Tapi kekuatan kita adalah karena kita sudah menerima kasih Tuhan, di mana Roh Tuhan sudah tinggal di dalam kita, Kristus telah tinggal di dalam kita. Itulah yang membuat kita berdiri teguh, tidak lagi seperti anak-anak yang bisa diombang-ambingkan. Itu akan kita lihat di poin berikutnya. Poin berikutnya yang ketiga adalah tiada digentarkan.
Artinya tidak takut. Filipi 1:28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datang dari Allah. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, sedikit pun, tidak ada ruang kegentaran sedikit pun bagi orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan. Tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Kenapa kita tidak digentarkan sedikit pun oleh lawan kita? Karena kita di dalam Kristus. Dan Kristus di dalam kita. Itu lebih dari cukup. Jadi ketika kita menghadapi musuh, lawan, seperti di dalam ayat 9:30, pergumulan apapun, kita akan lewati. Melewati lembah kelam, melewati badai, kita bersama dia. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada pergumulan. Tetapi karena Kristus di pihak kita, Kristus dalam kita, dan kita di dalam dia, kita lewati itu semuanya. Bukan dengan kekuatan kita. Siapakah yang mencoba untuk menggentarkan kita atau orang percaya? Siapa yang mencoba menggentarkan orang percaya ini, mengintimidasi? Dalam 2 Korintus 11 ayat 4, sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Inilah yang mencoba menggentarkan dan menggoyahkan, menggeser kehidupan orang-orang percaya. Lalu, dari mana ini semua pengajaran ini? Pengajaran ini adalah pengajaran nabi-nabi palsu dan orang-orang agamawi. Yesus yang lain berarti pribadi di luar Kristus yang dikultuskan. Ada orang-orang yang begitu mengagumi pribadi seorang, apakah itu pendeta atau orang-orang rohaniawan. Itu sudah menjadi berhala. Ketika dia lebih mempercayai akan pengajaran orang tersebut dengan segala pengalaman dan kesaksian hidupnya barangkali. Ini adalah Yesus yang lain. Kemudian, roh yang lain berarti berasal dari roh-roh dunia. Roh-roh dunia. Pengetahuan yang bersumber dari dunia. Nah, ini dia. Pada hari-hari ini, banyak sekali nih kita lihat, saudara. Ada yang mengatakan bahwa COVID-19 itu dari Tuhan. Ada yang punya penglihatan bahwa nanti akan datang lagi virus yang lebih dahsyat. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah penghukuman dari Tuhan. Inilah roh-roh dunia. Pengetahuan yang bersumber dari dunia. Dari roh-roh penguasa-penguasa gelap di dunia ini. Supaya kita sebagai milik Kristus tidak lagi terjebak seperti yang dialami jemaat Korintus ini. Di mana Paulus mengatakan, kamu sabar saja. Ketika orang datang beritakan Yesus yang lain daripada kamu beritakan roh yang lain daripada roh yang kamu terima, roh Tuhan sendiri yang sudah kamu terima, kenapa lagi mau diperdaya dengan roh-roh yang lain yang bukan dari Tuhan? Bahkan Injil yang lain. Apa ini Injil yang lain? Di awal tadi kita sudah membahas
tentang Injil yang murni adalah kabar baik dan tidak ada kabar buruk di dalamnya. Injil yang murni adalah karya Kristus 100%. Tidak ada kontribusi manusia di dalamnya. Tidak ada usaha perbuatan kita dalamnya. Kita hanya menerima dan mempercayainya. Itu bukan sebuah perintah untuk dilakukan, tapi sebuah kehidupan yang telah diberikan Kristus untuk kita jalani. Dan kehidupan kita jalani adalah kehidupan Dia sendiri. Sehingga hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Makanya kita tidak digentarkan. Kita dapat berdiri teguh dengan selalu mengingat identitas kita. Bukan hanya sekedar tanah, tapi menjadi mempelainya. Satu dengan Dia. Memiliki kerajaannya. Jadi saudara yang terkasih, ini tidak akan mempengaruhi kita lagi. Selanjutnya Efesus 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi ada kesatuan yang kita capai sebagai milik Kristus. Kesatuan iman dan pengetahuan. Jadi iman kita murni dari berita Injil, bukan dari berita agamawi. Dan pengetahuan kita murni dari pewahyuan roh Tuhan, bukan roh-roh yang lain. Sehingga kita memiliki kebenaran yang murni, yang tidak bercampur dengan ajaran agamawi, yang membawa kita dalam kedewasaan penuh. Ibu Maria juga sudah khotbah ya tentang bait suci. Ada pelataran halaman luar, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Bahwa orang di pelataran itu adalah anak-anak, di ruang kudus adalah orang muda, dan di ruang maha kudus itu adalah bapak-bapak. Jadi hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus itu adalah mereka yang sudah memiliki kedewasaan penuh, sudah bapak-bapak, dan telah berada di ruang Maha Kudus. Ya, sudah menyatu dengan mempelai pria surgawi. Luar biasa. Saudara yang kekasih, kita dibawa di dalam kedewasaan penuh. Kita dibawa bertumbuh menjadi bapak-bapak. Dan kita dibawa masuk ke ruang Maha Kudus. Itu juga bukan usaha kita. Tinggal saudara mempercayai, menerima, menyadari, menikmati persekutuan, keintiman dengan Tuhan. Sebab kita sudah berada di ruang Maha Kudusnya Tuhan. Kalau kita sudah berada di ruang Maha Kudus, kita tidak terpengaruh lagi dengan pengajaran-pengajaran nabi palsu, dengan pengajaran-pengajaran agamawi, karena kita tidak terkontaminasi lagi dengan mereka. Bukan seperti anak-anak yang masih di pelataran, yang masih melihat banyak orang lalu lalang, masih terpengaruh dengan kiri kanan. Tapi di ruang Maha Kudus kita benar-benar sudah fokus, tidak ada lagi Christ Center berpusat pada Kristus.
Hanya Dia dan kita. Inilah saudara dan saya berpadanan dengan Injil Kristus. Ini bukanlah usaha pencapaian kita dengan poin-poin atau kriteria-kriteria yang harus kita miliki dan kita capai, kita upayakan sehingga mencapai standar menjadi berkenan kepada Tuhan. Tidak. Justru standarnya itu sendiri adalah standar ilahi, itulah Injil Kristus, pribadi Kristus, dan pribadinya telah diberikan kepada kita. Sehingga kita bukan lagi anak-anak, ya. Jadi kita bukan lagi anak-anak. Anak-anak itu gampang diombang-ambingkan, dipengaruhi, disetir. Oleh apa? Rupa-rupa angin pengajaran. Banyak sekali pengajaran. Banyak sekali beredar di media sosial dimanapun pengajaran-pengajaran ya yang menjadi fenomenal, yang banyak diikuti orang. Tapi bukan berarti ketika banyak orang mengikuti dan mempercayainya itu benar. Belum tentu. Ya. Mungkin di luar sana banyak yang benar, tapi kebenaran itu hanya satu. Makanya kita tidak lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, dan itu adalah permainan palsu manusia. Mau disengaja atau tidak disadari, dia diperbudak oleh roh-roh dunia ini, oleh keinginannya sendiri. Seperti Adam yang sudah memakan dari buah pengetahuan tentang baik dan jahat itu, sekalipun menurut dia baik. Ketika dia membuat pakaiannya dari daun ara, menurut dia itu baik. Tapi itu tidak benar. Buktinya Tuhan mengganti pakaiannya dari kulit binatang. Jadi banyak yang baik menurut ukuran manusia, tapi bukan yang benar. Bahkan yang benar sekalipun menurut orang-orang agamawi, tapi bukan kebenaran. Itu hanya permainan palsu dan kelicikan mereka. Justru menyesatkan. Namun saudara dan saya adalah teguh berpegang kepada kebenaran. Karena kebenaran sudah di dalam kita dan kebenaran sudah memerdekakan kita. Jadi apabila Kristus kebenaran itu telah merdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini bukan perjuangan oleh pejuang pahlawan kita. Seperti Indonesia merdeka 75 tahun. Tapi ini adalah perjuangan Kristus yang sudah dibayar. Indonesia juga ya, merebut kemerdekaan dengan pertumpahan darah. Kristus telah membayar lunas lebih daripada hutang kita di dalam Adam. Jadi kita berpegang kepada kebenaran yang olehnya kita bertumbuh di dalam kasih. Ingat, Tuhan itu kasih. Pastor Hongki sudah mengeluarkan sebuah buku, Tuhan itu kasih. Ketika kita sudah hidup di dalam kasih dan tinggal di dalam kasih, tidak ada ketakutan. Kita hidup dan tinggal di dalam kasih, tidak ada yang menggentarkan kita. Kita bisa berdiri teguh dalam keadaan apapun. Ketika kita hidup dan tinggal di dalam kasih, itu membawa kita semakin intim dengan Tuhan. Sehingga seluruh kehidupan kita dibawa berpusat kepada Kristus sebagai kepala, bukan pendeta, bukan ketua sinode, tapi kepada Kristus sebagai kepala dari semuanya. Mengucap syukurlah untuk kebenaran demi kebenaran Tuhan yang Tuhan singkapkan di dalam pelayanan House of Grace ini, yang bisa memberkati kita semuanya, menikmati kasih Tuhan, bertumbuh di dalam kasih Tuhan, membawa hidup kita selaras, sinkron, berpadanan dengan Injil Kristus yang dapat dibaca oleh orang-orang luar sana, bahwa hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus yang telah hidup dan tinggal di dalam kita. Jadi kehidupan yang baru dengan identitas yang baru itu adalah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun kita bisa berdiri teguh, itu bukan karena kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan kita yang membawa kita berdiri tegak di atas kaki kita sendiri. Tidak ada yang kita banggakan. Semua ini adalah anugerah Tuhan.
Tinggal mindset kita yang harus dibaharui, berubah oleh pembaharuan akal budi kita, supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan yang sempurna menurut Kristus, bukan menurut ajaran agamawi. Sehingga kita benar-benar dewasa di dalam kepenuhan Kristus. Selalu menyadari bahwa kita dikasihi Tuhan dan tinggal di dalam kasih-Nya. Bahkan minggu lalu, sekalipun tulang-tulang kering itu ketika menerima kasih Tuhan, ketika menerima roh Tuhan, maka dia hidup dengan kehidupan yang baru. Dan bangsa Israel yang berada di padang gurun, yang tidak menghasilkan apa-apa, tetapi ketika mereka menerima kasih Tuhan, mereka menjadi diberkati. Tanah mereka di mana mereka berada diberkati. Itu sangat memberkati saya. Hanya 2 berkat. Identitas kita dan semua menjadi milik kita. Ketika kita menjadi mempelai Kristus, maka semua kerajaannya sudah diberikan kepada kita. Akhirnya, kesimpulan. Nasihat untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus merupakan inti dari Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Kita telah memiliki hidup yang baru dengan identitas yang baru di dalam Kristus. Selalu ingat, selalu sadari bahwa kita telah memiliki hidup yang baru dengan identitas yang baru, sudah dikuduskan, sudah berpindah dari Adam kepada Kristus, sudah dibawa lebih dalam dari pelataran ke ruang kudus, dan sekarang saudara sudah berada di ruang Maha Kudus. Waspadalah, jangan keluar lagi dari ruang Maha Kudus. Tinggallah di dalam ruang Maha Kudus yang membawa kita menikmati kasih Tuhan yang lebih dan lebih lagi, sehingga kita bisa mengasihi Tuhan lebih dan mengasihi satu dengan yang lain. Kekuatan kita ada di dalam Kristus yang membuat kita dapat berdiri teguh dan lebih dari pemenang. Kekuatan kita adalah Kristus. Dia sudah di dalam kita. Bukan kuatmu, bukan gagahmu, tapi Kristus yang dalam kita. Roh Tuhan di dalam kita. Kita sudah dijadikan lebih dari pemenang. Ini bukan karena perjuangan usaha pencapaian kita, tapi memang itu anugerah. Di dalam semuanya itu, kita dijadikan lebih daripada pemenang. Lebih daripada pergumulan-pergumulan di dalam Filipi 1, 29-30, sudah banyak dipaparkan Paulus kepada surat-surat kiriman yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Kristus ada di pihak kita, bahkan di dalam kita, sehingga kita tidak gentar menghadapi musuh. Tapi sebaliknya, ya, jika Allah di pihak kita, siapa kawan kita? Tidak ada. Yang ada lawan. Di garis bawahi, kita tidak gentar menghadapi musuh, justru musuh yang gentar menghadapi kita. Ingat nggak waktu Yesus lewat, ada roh jahat mengatakan, oh jangan menghukum kami sebelum waktunya. Waktu Paulus juga lewat, dia adalah hamba Allah yang maha tinggi. Jadi kita tidak gentar lagi menghadapi roh-roh dunia ini, nabi-nabi palsu, pengajaran apapun itu. Justru mereka yang harus gentar. Karena kita memiliki Kristus yang luar biasa menolong kita, memberkati, dan telah mengurapi kita. Hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus adalah hidup yang bertumbuh dalam kedewasaan penuh di dalam kasih Kristus. Menjadi bapak-bapak yang telah berada di ruang Maha Kudus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Bapa dan mempelai pria kita, yang sudah menjadikan kita miliknya, menjadi mempelainya, menyatu dengan dia, sehingga hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Anugerah yang besar dan sempurna telah kami terima di dalam Yesus Kristus lewat kasih Bapa yang sempurna dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kami sudah memiliki kehidupan yang baru dengan identitas yang baru.
Kami menjadi mempelai Kristus yang memiliki semua kerajaan-Mu Tuhan, bahwa kami tidak lagi digentarkan dan tidak akan goyah oleh rupa-rupa angin pengajaran nabi palsu agamawi. Justru sebaliknya, berdiri teguh di dalam kebenaran-Mu, karena Kristus ada di dalam kami, dan kami di dalam Kristus. Setiap kami umat-Mu telah diberkati dan dikasih oleh Tuhan, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saya serahkan kepada Ibu Rosma melanjutkan kembali dalam doa. Shalom. Terima kasih firman-Nya. Kita udah di dalam Kristus ya. Christ is our Savior, our salvation. Kita akan doa untuk Presi next month, bulan September. Dia babynya akan melahir ya. Dia akan melahirkan baby. We pray for Presi. Vinta juga lagi hamil. Mungkin Vinta Oktoberan atau September. Oktober, November. So we're gonna pray for the moms to be ya. Semua moms to be. That the babies is healthy. The mom is healthy. That all the delivery goes well. Okay, let's pray for them. Dear Heavenly Father, we just thank you, Lord. Thank you for the word that you are in us, that you are our Savior, our salvations, Lord, that you bring us life and life in abundance. We lift up Presi and the baby, Lord, and Afinta and her baby, Lord, and we pray, Lord, the time is coming soon for Presi to deliver her baby. We pray for a good delivery, Lord, a delivery that it will be easy for her, that she will have the baby and it will be, everything will go smooth, everything will go fine, that the baby and the mother is always healthy and strong. And Lord, we just pray that your hands will be with the doctors and with all the nurses, Lord, that will help her in this delivery, Lord. And I pray, we know that you have kept her, you have been with her, you have protected her and her baby, and you have kept them always in the palms of your hands, Lord, because it's a gift from you, Lord. The baby is a gift from you, and you have given her a wonderful gift, Lord. And we know that what you gave her is always good, wonderful, and beautiful, Lord. And we just lift her up this very moment as she's going into her last term, Lord, of the month, that she will have a good delivery. A delivery that is quick, and a delivery that is so easy for her, that everything, that no fear, no worries, no stress, Lord, during this time, Lord. I also pray, Lord, for Lafinta and her expecting babies also, Lord, that you will keep her and the baby strong and healthy, Lord. A baby boy, Lord, that you have given her, Lord, and a baby girl for Presi, Lord. Just pray that your hands will be upon these two moms, Lord, and the babies, Lord. We thank you, Lord, for everything. We also pray, Lord, for Robin, that he's going into recovery, Lord. I just pray, Lord, that you have been faithful with him, Lord. You have been faithful in his life, Lord. You have shown yourself faithful to him, Lord. And I pray, Lord, that he will continue to experience your faithfulness, Lord, as throughout the recovery of his surgery, Lord. And I pray, Lord, that he will experience your love. He will experience your faithfulness, that he will experience that you are always there for him and always there with him, Lord. Whatever ups and downs that he's going through, Lord, that you are there, that you are with him, that you're holding his hands, that you're lifting him up, that he will be all right. He will be fine because he is with you. You are in him, and you will take care of him because you have been faithful to him all his life, Lord. And Lord, for each and every one of us, Lord, whatever circumstances we find ourselves in, Lord, whatever problems we face, Lord, we know that you are always for us and you are never against us. You have good plans to prosper us, plans to bless us, plans to always bring us good things and blessings, Lord, because you are an awesome and wonderful God. And we know that you have provided for each and every one of us every day, every hour, every moment, every month, every week, Lord, that your provision is always there. New blessings, new goodness, new mercies, Lord, every day, Lord. And we thank you, Lord, that you are such an awesome and faithful God, Lord, that you will always continue to keep us in the palms of your hands, Lord, because you loved us. And we thank you, Lord, for your love. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Sunday, everybody.